Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam sukses. Kali ini kita akan membahas bagaimana perbandingan cabai rawit lokal Salo 2 dengan Shred yang diproduksi oleh Bintang Asia. Shred ini produksi Bintang Asia. Sementara Salo 2 tadi banyak macam penyebutan nama. Kalau di Sulawesi Selatan mereka menyebutnya Salo 2. Kalau di tempat saya Pasangkayu ada yang menyebutnya sirup ungu, ada yang menyebut juga Salo 2. Bahkan ada juga yang menyebut dengan Malita. Entah penamaan dari mana sirup ungu itu saya tidak tahu. Yang jelasnya itulah yang beredar teman-teman ya. Terus kali ini kita akan membahas masalah ketahanan penyakit. Ini dia penampakan dari Shred. Ini dia. Ada yang kena kuning begini. Pas kita telusuri kita kira kena jamur, kita kira kekurangan kalsium, ternyata dia terserang sama tungau. Tungau itu ada beberapa karakter dan jenis. Ada yang hanya menggulung, ada yang kuning juga seperti ini teman-teman. Nanti di part berikutnya kita akan bahas bagaimana penanganan penyakit tentang cabai rawit ini. Seperti itu dia, penyakit yang menyerang cabai rawit. Ini teman-teman penampakannya ya. Kalau dari kualitas produksi, cabai rawit Shred ini dia lebih tinggi produksinya. Tapi kelemahannya, teman-teman perlu ketahui, dia itu sangat tidak tahan dengan lalat buah. Karena posisinya tadi, lantaran buahnya besar, seperti ini dia, makanya itu lalat buah sangat suka. Seperti itu, sangat berbeda dengan Salo 2. Salo 2 itu buahnya agak kecil-kecil dan dia punya kulit itu agak tebal. Nanti kita review juga ke sebelah sana. Sebelah sana semua itu Salo 2 semua teman-teman ya. Ini dia penampakan cabai rawit Shred ya. Ini dia. Kalau dibilang produksi, wah sangat tinggi dia ini. Tapi ya itu tadi, tidak terlalu tahan dengan hama dan penyakit juga. Seperti itu dia. Ini dia teman-teman ya. Ini Shred semua ini. Satu saran dari saya teman-teman. Ketika teman-teman tidak menggunakan mulsa, saya lebih menyarankan agar ada naungan atau pelindung seperti ini. Agar hama itu tidak langsung kena ke cabenya. Dia lebih bersarang ke naungan ini. Namun ada beberapa pendapat juga bahwa tidak boleh ada naungan karena ada tempatnya hama bersarang. Tapi kalau untuk saya pribadi, lebih baik ada naungan kalau mau cabenya umur panjang. Karena hama tidak langsung menyerang ke cabai, dia lari ke tanaman dulu. Seperti itu, tanaman pelindung dulu. Seperti itu ya, pemahaman saya teman-teman ya. Ada teman-teman mau ikuti boleh, tidak mau ikuti juga boleh. Kita di sini budidaya cabai di tanah agak landai ya teman-teman ya. Terus kita tanpa menggunakan mulsa. Terus itu kalau nanti teman-teman bertanya bagaimana penanganan penanganan gulma tanpa mulsa, kita akan bahas di part berikutnya. Kita agak ngos-ngosan juga ini teman-teman. Karena posisi miring ini agak landai. Tanah ini agak landai maksudnya, seperti itu. Agak miring dia. Ini dia teman-teman ya. Shrednya kita juga ada tanam beberapa pohon kemarin, cuma tidak terlalu banyak tumbuh. Ini cabai rawit hijau, cuma tidak bagus pertumbuhannya. Ini dia kena penyakit juga nih. Bukan lalat buah ini teman-teman, dia kena pate ini. Bahkan kita beli bibit kemarin, pesan langsung dari Aceh. Katanya tahan penyakit, katanya tahan ini. Ya mungkin di daerah Aceh sana, tapi tidak cocok untuk di Sulawesi, khususnya di tempat saya Pasangkayu teman-teman ya. Pasangkayu Sulawesi Barat, Kecamatan Bambalamutu lebih tepatnya. Ini dia Shred ya teman-teman ya. Ini Shred semua ini. Kemarin juga kita sempat budidaya cabai rawit yang hibrida. Sangat-sangat tidak cocok dia di tanah landai karena rata-rata yang hibrida itu dia membutuhkan mulsa teman-teman. Sedangkan kita di tanah landai begini susah untuk pasang mulsanya. Seperti itu dia. Ini Shred ya teman-teman ya.
Terus kita ke sebelah nanti untuk mereview cabai rawit Salok 2-nya. Itu ada tetangga kebun juga lagi penanaman karena posisi baru-baru selesai hujan. Yang di atas sana itu kita menanam taruna, jenis taruna dari Panamera. Itu dia. Itu ada 2 orang kita pasang di sana untuk pemetikan. Terus di sana kita ada pasang 5 orang untuk pemetikan juga. Di sini cabai rawit saya teman-temannya posisi agak tanah miring. Kita tumpang sari juga dengan cengkeh, kita tumpang sari dengan alpukat. Kita ke sebelah nanti membahas tentang Salok 2. Terus satu dari saya teman-teman, bermain di cabai ini jangan cepat mengalah. Kena penyakit sedikit langsung putus asa, tidak seperti itu dia cabai. Terus kalau ada teman-teman bertanya bagaimana sih analisa keuntungan tentang budidaya cabai, wah itu dia, kita akan bahas di part berikutnya itu. Yang jelasnya kali ini kita akan bahas tentang perbandingan saja. Untuk bayangan saja teman-teman ya. Ini kita menggunakan tukang petik 7 orang. 7 orang itu mampu, dalam per orangnya itu mampu memetik 10-15 kiloan dari pagi sampai sore. Jadi 15 kali 8 dikali harga bongkaran saat ini di tempat saya teman-teman itu 90.000. 90.000, ada 92, ada 93. Itu khususnya di Pasangkayu ya teman-teman ya, saat ini di bulan Desember 2023. Ya, kalau untuk Salok 2 teman-temannya jangan ragu untuk menanam di tanah miring. Jangan ragu untuk menanam di lahan yang tanpa menggunakan mulsa, karena sampai saat ini dari sekian tahun saya berbudidaya cabai, yang paling tahan penyakit, yang tahan banting bagi saya sendiri itu cabai rawit Salok 2. Sangat berbeda dengan varietas seret. Ini dia varietas seretnya. Ini varietas seret kita ada tanam kemarin 3 kemasan ya. Mungkin ada yang tumbuh kisaran 6 ribuan pohon saja. Itu taruna mungkin ada kisaran 2 ribuan saja sana ya. Ini 6.000 pohon yang seret tadi. Ini usia 5 bulanan ya teman-teman ya. Hampir 6 bulan begini model dan produksinya. Terus kita akan bahas tentang bagaimana sih dengan di tempat masing-masing begitu. Yang mana yang bagus untuk di tempat saya untuk ditanam itu sangat berbeda teman-teman. Kalau misalnya di Sulawesi itu tidak semua Sulawesi dia sukanya Salok 2, lebih tahan Salok 2. Dia tidak semua itu sukanya dengan seret. Yang jelasnya yang saya bahas kali ini di Sulawesi Barat, di Pasangkayu seperti itu. Ini kalau penampakan dari kejauhan teman-teman ya itu agak kuning, padahal itu buah, bukan penyakit semua. Seperti ini kuning itu buah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita menyeberang ke tempat cabai rawit Salok 2. Ini dia. Ini dia teman-teman. Kita sudah sampai di cabai rawit Salok 2. Ini Salok 2 saya tepat di Desember 2023 ini genap 24 bulan atau 2 tahun. Namun produksinya masih tetap seperti ini teman-teman. Ada yang masih ini, masih kayak pentil, ada yang sudah masak, ada yang baru ini, baru proses pemasakan ya. Ini ciri khas dari Salok 2 teman-teman ya. Sirup ungu atau malita sama saja semua. Malita agak berbeda dia. Kalau malita itu memiliki buah itu yang agak keunguan semua. Kalau Salok 2 ada yang sempurna ungu, ada yang semburat ungu saja. Ini teman-teman ya. Dia ini cabai rawit Salok 2 di usia sekarang 2 tahun masih tetap produksi. Ada rahasianya teman-teman. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Kenapa bisa cabainya sampai umur 2 tahunan. Bahkan ada pendahulu-pendahulunya kita yang betul-betul menggunakan metode ala-ala jadul, bahkan sampai 3 tahunan mereka. Nah itu kita ikuti di cabai rawit Salok 2 kita ini. Ini masalah gulban teman-teman, tidak usah ragu, gampang sekali penanganannya. Terus masalah pemupukan susulan, nanti dikocor, nanti di apa, kita cuma tabur saja di area pohon. Terus ada yang bilang,
itu ndak hanyut kah, ndak ini kah? Nah, itu ada gunanya nanti ya. Nanti kita bahas. Ini dia tanahnya di sini agak kita lubangi sedikit teman-teman ya. Daerah sini dia agar kena hujan nanti tidak langsung hanyut. Seperti itu dia. Ini pupuk mencair tapi dia tidak hanyut seperti itu. Itu ada teknik khususnya, ada trik khususnya nanti. Ini salo 2 teman-teman ya. Ya. Itu salo 2 ada yang bergerombol begini. Ada juga yang bertebaran buahnya seperti ini. Ini ciri khas salo 2 ini. Ada yang ungu, ada yang hanya semburatnya seperti itu dia. Ini teman-teman salo 2 ya. Ini baru kita memasuki buah kedua. Ketiga, buah ketiga sudah ini teman-teman. Karena ini buah kedua yang masak. Buah putaran yang kedua. Karena di usia 8 bulan dia itu habis buah pertama. Seperti itu. Petikan yang ke-24 habis buah pertama dia itu. Kalau salo 2 ini. Kalau varietas red itu kita belum terlalu tahu pasti berapa kali petik dia itu. Karena baru kita tanam. Itu pun dari beberapa 6.000 pohon kemarin ada yang mati. Jadi kita sengaja untuk tidak sulam. Karena kita mau lihat ini bagaimana perkembangan dari awalnya. Seperti itu. Satu juga teman-teman. Itu cabai rawit shreds, bahkan ada beberapa pohon yang kena layu fusarium. Itu dia. Sampai saat ini kita belum ada penanganan, belum kita dapat triknya itu. Jika teman-teman ada pengalaman khusus, silakan berbagi kepada saya melalui kolom komentar. Seperti itu dia. Ini teman-teman ya. Terus kita juga melayani untuk penjualan bibit. Bibit kemasan kita layani. Untuk sementara kita belum melayani bibit yang tumbuh karena kita belum bisa melakukan pengiriman jarak jauh. Kalau untuk wilayah Pasangkayu dan sekitarnya teman-teman ya, kita melayani itu bibit yang tumbuh per tray. Dalam satu tray itu isi 200 pohon. Kalau untuk bibit kemasan kita pilihkan yang betul-betul banyak produksi teman-teman ya. Banyak produksi dan yang bagus cara berbuahnya. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi jika ada teman-teman yang ingin bibit kemasan dari salo 2, itu bisa menghubungi nomor WA saya 0822 1050 5359. Saya ulangi teman-teman ya, 0822 1050 5359. Ini dia teman-teman. Bahkan kalau umur cabai sudah 2 tahunan seperti ini penampakannya dia.